Oke teman-teman, perkenalkan nama saya Novadi Simorindra dengan NIM 400 403 246 363. Kali ini saya akan menjelaskan cara menggunakan MATLAB ya, menggunakan MATLAB, merangkai di MATLAB, menggerakkan motor DC menggunakan Arduino Mega seperti itu. Dan itu dia menggerakkan motor DC itu menggunakan PWM dan mendeteksi kecepatan dan posisinya itu menggunakan sensor encodernya ya. Dan sebelum kita masuk ke merangkai MATLAB-nya, langkah baiknya saya berikan penjelasan tentang PWM dan encoder itu apa. Oke, apa itu PWM ya? PWM itu kepanjangannya Pulse Width Modulation, adalah teknik pengaturan daya atau tegangan dengan cara memodulasi lebar pulsa sinyal digital on-off, di mana yang diubah bukan besar tegangannya, melainkan lamanya sinyal berada pada kondisi high dalam satu periode atau duty cycle. Semakin besar duty cycle, semakin besar tegangan atau daya rata-rata yang dihasilkan, sehingga PWM banyak digunakan untuk mengatur kecepatan motor, kecerahan LED, serta mengontrol MOSFET pada rangkaian elektronika daya seperti buck dan boost converter, karena efisien dan mudah diimplementasikan pada sistem otomasi dan mikrokontroler. Dan apa itu encoder? Encoder adalah perangkat sensor yang berfungsi untuk mengubah gerakan mekanik atau putaran atau perpindahan linear menjadi sinyal listrik, sehingga posisi, kecepatan, arah, atau jumlah putaran suatu objek dapat diketahui dan diproses oleh sistem kontrol seperti PLC, mikrokontroler, atau sistem industri. Kemudian PWM di Arduino itu fitur tambahan ya, fitur yang memungkinkan Arduino menghasilkan sinyal digital on-off dengan duty cycle tertentu untuk mengatur daya atau tegangan efektif, misalnya untuk mengontrol tadi ya, kecepatan motor, kecerahan LED atau gate MOSFET. Dan PWM pada Arduino itu biasanya dihasilkan melalui fungsi analog rate. Jadi nanti kita tulis analog rate di codingannya seperti itu pada pin-pin tertentu yang bertanda ini yang strip ini ya. Kemudian di mana nilainya itu 0 sampai 255 biasanya, mewakili duty cycle dari 0% hingga 100% seperti itu. Kemudian encoder di Arduino ya. Encoder pada Arduino adalah sensor yang digunakan untuk membaca posisi, arah, dan kecepatan putaran suatu poros dengan cara mengirimkan pulsa sinyal ke Arduino, di mana jumlah pulsa digunakan untuk menentukan posisi, selisih waktu antar pulsa untuk menghitung kecepatan, dan perbedaan fase sinyal untuk mengetahui arah putaran, sehingga encoder banyak dipakai pada sistem kendali motor, robotika, dan otomasi berbasis Arduino seperti itu. Oke, mungkin untuk penjelasannya seperti itu saja. Sekarang selanjutnya kita akan lanjut ke MATLAB-nya seperti itu. Oke teman-teman, sekarang saya akan menjelaskan instalasi add-on MATLAB Simulink Arduino dan setting hardware-nya. Kemudian saya akan buat rangkaian di MATLAB PWM dengan konstan dengan hardware-nya Arduino juga, kemudian PWM dengan slider, nanti yang konstan seperti ini, kemudian yang slider seperti ini slidernya. Oke, langsung saja. Sekarang kita masuk ke penambahan add-onnya ya. Jadi pertama-tama kita masuk ke MATLAB ya. Kita tuh pastikan dulu di sini sudah masuk ke akun. Nah, kalau belum masuk ke akun, kita bisa buat akun. Kalau misal belum punya akun, kita buat dulu akunnya, kemudian kita login ke akun MATLAB seperti itu. Kemudian kita bisa download add-onnya Arduino itu menggunakan link ini. Bentar, ini download add-on ini, kalian bisa menggunakan link ini ya, link ini. Kemudian setelah di download, nanti dia akan muncul ini, sebentar ini ya, Arduino dan Arduino IO. Caranya tinggal kita klik saja. Kita tunggu dulu. Oke, memang agak sedikit lama ya.
Nah, keluar seperti ini. Kemudian I accept, kemudian next. Kita tunggu saja ini. Downloadnya sudah selesai. Sekarang saat seperti ini kalian setup letter saja, nanti tampilannya jika sudah itu seperti ini. Kemudian setup letter, kita tunggu dulu. Oke, kemudian yang Arduino IO, sama ya, I accept, next, dan kita tunggu lagi ya sampai selesai seperti tadi. Oke, sekarang udah selesai ya, ini tampilan seperti ini lagi, dan setup letter ya. Oke, sekarang udah, kita silang aja ini, kita buka MATLAB-nya ya, dan kita masuk ke Simulink. Dan kita ini blank model ya. Tunggu dulu, agak nunggu lama ya di sini. Oke, udah. Kemudian kita setting hardware-nya terlebih dahulu. Kita pilih yang apps ini. Kemudian kita klik ini. Kita cari ini run on hardware board. Nah, sebentar. Ini. Nah, ini apa namanya, kita pilih mau pakai yang mana, Arduino yang mana. Ini juga ada selain Arduino ya, cuman di sini kita menggunakan Arduino Mega 2560 ya. Kita finish. Kita tunggu dulu. Nah, kemudian dia akan muncul menu baru di sini, hardware ya. Kemudian kita pilih hardware setting. Nah, kemudian kita di sini pilih, kita solver sini, solver. Kemudian stop time-nya kita ganti infinity ya. Infinity berarti dia tidak terbatas, tidak, kalau stop time 10 kan 10 detik, jadi dia saat 10 detik programnya itu akan berhenti seperti itu. Proses runningnya akan berhenti. Dengan jika kita infinity, dia tidak akan pernah berhenti sampai kita stop. Kita infinity, kita pilih INF seperti ini, INF. Kemudian solvernya kita pilih discrete seperti itu ya. Dan fix stepnya kita sesuaikan. Kita sesuaikan 0,001 ini ya. Ini 0,001. Kemudian apply. Oke, sudah.
kemudian kita masuk ke hardware implementation, kita target hardware, kemudian kita pilih yang ini. Nah, ini kita pilih manually specify seperti ini. Nah, kemudian ini host kompornya kita pilih sesuai yang ada di device manager. Kita cara ceknya itu di device manager. Jadi saat kita menyambungkan Arduino-nya dengan laptop kita, dengan device kita, PC kita, dia akan tersambung ke salah satu port. Nah, di situ kita harus sesuaikan portnya itu sama dengan port yang tersambung dengan Arduino tersebut. Misal saja saya contohkan di sini, saya punya Arduino Uno ya, cuman ini hanya untuk mencontohkan saja. Kan jika di device manager itu, coba kita cek. Nah, di sini tidak terdetek ya, karena memang belum ada Arduino nya seperti itu. Jadi misalnya kita coba dulu. Oke, caranya sebentar, kita cabut dulu maksudnya. Ini kita pasang. Nah, kemudian kita cari di device manager. Nah, di sini akan terdetek. Bentar. Nah, nih dia muncul di sini port com ini. Dan kita, nah di sini kelihatan ya, USB serial port dia di COM12. Nah, jadi saat ini COM12, kita ke MATLAB-nya lagi, ke konfigurasi setting hardware-nya lagi, kita pilih di sini, kita klik 12 seperti itu. Kemudian setelah sudah, ini kan sudah, ini baud rate-nya kan 115.200 ya, 11.115.200. Nah, kita samakan semua baud rate-nya. Kita samakan semua. Nah, seperti itu ya. Kemudian kita apply. Oke, sudah ya. Kemudian oke. Oke, untuk setting hardware-nya seperti itu di MATLAB-nya. Kemudian kita akan buat konstan ya, PWM konstan. Oke, sekarang kita akan jadi kita sudah hardware setting. Sekarang kita masuk ke konstan, PWM konstan ya, dengan Arduino. Kita di sini kita pilih library browser, kita cari itunya, Arduino nya di sini. Tunggu dulu, sabar. Oke, kemudian kita nih di sini ada Simulink Support Package for Arduino, kita klik, kita pilih common, kita cari yang pin 5 dan pin 6 ya. Nah, ini pin 5 yang PWM.
Oke, tunggu dulu, sabar. Oke, sedikit lemot ya, ini laptop saya. Nah, kemudian kita buat dua seperti ini. Kemudian yang satunya kita pilih pin 6 seperti itu. Kemudian kita tambahkan konstan ya. Nah, seperti ini. Yang pin 6 juga. Oke, seperti ini. Kemudian kita sambungkan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini gunanya itu untuk memutar motornya ya, Nah, ini yang pin 5 itu searah jarum jam, sedangkan yang pin 6 ini berlawanan arah jarum jam. Dan untuk menyalakan, kalau ini kan satu-satu nih, satu sama satu. Di sini karena ini searah jarum jam itu ibaratnya positif ya, plus ya. Sedangkan berlawanan arah jarum jam itu ibaratnya minus, negatif. Jadi di saat dia nilai konstannya sama-sama satu seperti ini, dia tidak akan berputar karena seperti satu ditambah negatif satu seperti itu, jadinya kan nol kan. Nah, jadinya dia tetap nol. Jadi saat kita ingin menggunakan, kita misal mau searah jarum jam ya, di sini misal konstannya kita 0, di sini nol. Kemudian bentar, nah saat ini 0. Kemudian di sini sebenarnya kalau satu ini kecepatannya sangat minim ya, sangat tidak terlihat. Mungkin kita bisa pilih 100, kan dia kan maksimal 255 ya. Ya mungkin 100 sudah terlihat berputar lumayan sedikit kencang seperti itu. Nah, kemudian untuk runningnya itu kita di hardware sini, kemudian ini monitor Entune seperti itu. Kita tunggu dulu. Agak lama ya, bentar. Sabar, tunggu dulu. Ya, mungkin lama karena di sini saya tidak menggunakan Arduino-nya, saya hanya mendemokan saja cara runningnya ya. Oke, tunggu dulu.
Oke, sebenarnya ini sudah selesai sih. Cuman memang karena dia tidak mendeteksi apa namanya tidak mendeteksi hardware-nya ya. Nah, jadi seperti ini. Sebenarnya tadi itu udah, cuman memang kan hardware tidak ada, jadi seperti ini. Cuman yang pasti saat dia running, dia akan ini berputar searah jarum jam seperti itu. Nah, dia juga saat running kita bisa ganti, misal mau berlawanan arah jarum jam, jadi misal kita dinolkan dulu di sini, yang ke pin 5 ini kita nolkan, kemudian yang sini kita tambahkan misal 100 juga. Dia di sini akan berputar berlawanan arah jarum jam dengan kecepatan yang sama seperti tadi. Dan untuk ingin menaikkan kecepatan ya kita tambahkan variabelnya seperti itu. Di misalnya 100 kita tambahkan 200, dia akan semakin kencang berlawanan arah jarum jam seperti itu. Di sini saya ada videonya ya, video saat saya mengoperasikannya. Ini ya. Wes, upload ngurung nih. Sebentar. Ini. Wes. Saatnya kita run. Ubah kuwi variabelnya. Ini dia akan bergerak. Di sini kita masukkan status di yang pin 5 ya. Nah, dia akan bergerak dan dia sesuai arah jarum jam. Dia akan bergerak dan dia bergerak ini sesuai arah jarum jam. Mungkin jika kita naikkan misal ke 500, dia akan tambah cepat. Nah, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa kita nolkan. Nah, kemudian kita masukkan dia akan berlawanan arah jarum jam. Saat kita tambahkan dia juga akan kencang. Oke, seperti itu mungkin untuk yang PWM konstan ya. Sekarang kita masuk ke yang PWM menggunakan slider seperti itu. Kita delete saja. Oh iya, sebenarnya pin 5 pin 6 nya tetap ya, salah satu konstan juga tetap, tidak apa-apa. Itu rangkaiannya bentuknya seperti ini ya, ini seperti ini. Nah, di situ ada switch ya, ini namanya switch. Yang dua ini namanya switch. Ini kemudian ada ini gain ya, kita pakai gain. Oke, gain, kemudian slider ya, slider. Nah, seperti ini. Nah, ini kan slidernya juga sebentar, dia masih running di sini. Oke, tidak apa-apa.
Oke, ini slidernya kan ini di sini dia minta sampai 255 maksimal, dan paling kecil untuk berlawanan arah jarum jarinya minus 255 ya. Berarti kita bisa atur bentar. Nah ini, kalau enggak nanti saja kita tambahkan komponen yang lain dulu saja. Itu ada, ini konstan sudah, kemudian konstan yang tersambung dengan slider nantinya. Kemudian kita pilih goto ya, goto, kemudian gotonya kita seperti ini, kita pencet yang agak arah belakang. Nah ini ada tanda anak panah seperti itu, kita geser, dia akan mengcopy tapi berlawanan arahnya. Sebentar, dia akan mirror seperti itu. Tunggu dulu. Nah seperti itu ya. Nah kemudian ini, yang ini kita arahkan sini. Oke, kemudian ini sini. Nah seperti itu. Oke, sekarang kita tambahkan data type conversion ya, ini ya, yang INT16 itu namanya data type conversion. Nah seperti itu, kita di sini pilih yang INT16, apply. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita ganti dulu di sini namanya. Kita ganti BWM. Nah, ini juga kita update teks. Nah ini BWM. Oke, seperti itu. Kemudian ini slidernya kita konekkan terlebih dahulu. Kita konekkan dengan yang ini. Nah seperti itu ya. Sebentar. Nah oke, sudah. Kemudian kita atur dulu. Sebentar. Oke, untuk slidernya itu, nah di sini kita bisa lihat ya, sebentar. Nah ini maksimum 255, minimumnya minus 255. Apply. Nah di sini dia akan C seperti ini.
artinya dia sudah tersambung ya, terkonek dengan slidernya ini konstannya. Jadi sekarang kita tinggal sambungkan saja seperti itu. Kita sambungkan ini dengan yang ini, kemudian ini dengan ini, dan ini dengan ini. Oke, kemudian ini dengan ini ya, dan ini kesini sebentar. Oke, dan ini dengan yang ini. Oke, kemudian ini dengan yang ini dengan ini. Oh, seperti ini ya. Oke, dan ini -1, apply, dan kita sambungkan. Oke, seperti ini. Kemudian untuk menjalankannya ntar seperti biasa kita monitor Entune. Kemudian untuk mengatur kecepatan PWM nya kita cukup cukup nge-slide di slidernya saja. Misal 0 ya, ini 0, kemudian maksimal berarti kita pentokan ke kanan. Jika kita ingin sangat yang paling kencang di berlawanan arah jarum jam, berarti kita pentokan paling kiri, seperti itu. Saat di bawah 0 nih, minus yang ini, dia akan berlawanan arah jarum jam, sedangkan dia di kanan 0 yang plus ini dia akan searah jarum jam, seperti itu. Seperti itu menggunakan slider. Ini di sini saya juga ada videonya, kita buka saja. Wes. Upload ngurung kan kacau. Oh iya. Apa sih anjir? Ini bogo ini sih go. Jowe sudah. Kita ada gitu kan. Di kora dalan. Kita mulai. Nah itu. Dia tuh mesin. Wes kilo wes kalian motore. Akan turun, dan saat di bawah 0 dia akan melawan arah jarum jam. Ini arah jarum jam. Oke. Seperti itu. Kecepatannya dan mengatur berlawanan atau searah jarum jamnya itu lebih enak daripada tadi yang konstan. Harus kita mengetik dulu, kita ganti dulu di konstannya, sedangkan saat menggunakan slider kita hanya perlu slide saja, seperti itu ya. Oke, sekarang selanjutnya kita akan nanti masuk ke yang ini, baca data encoder, jadikan posisi dan kecepatan. Jadi di sini kita tambahkan saja ini di sama dengan halaman ini ya. Nanti dia akan membaca nilainya di sini, posisinya di mana, kecepatannya berapa, itu seperti itu. Jadi yang ini kecepatan, yang ini posisi. Mungkin kalau posisi agak susah karena posisi itu kan dia sebenarnya karena ini berputar ya, jadi dia akan menambah terus. Misal kita ke kanan, jadi dia akan bertambah terus. Misal kita berlawanan arah jarum jam, dia akan berkurang terus, seperti itu untuk posisinya ya. Oke, langsung saja kita buat.
kemudian kita tambahkan ya. Kita cari dia di situ encoder, kita cari encoder. Nah seperti itu, kita misal tambahkan di bawahnya seperti ini. Oke, kemudian kita tambahkan delay ya, delay. Oke, kemudian ada 5 goto ya, yang ini n ini sama, kemudian scope dan 2 display. Oke, sama ini zoom ya, bukan zoom, ini tuh sebentar, kita tambahkan dulu goto. Kita buat oke, samakan namanya. Yang ini INC kan tadi, kemudian yang ini itu ENC pref ya. Itu ini INC. Kemudian ini INC pref. Nah seperti itu. Dan ini baru ya, speed. Oke, kemudian scope dan displaynya 2. Seperti ini. Oke, sekarang kita tambahkan sum ya. Oke, di sini bentuknya lingkaran, tapi kita bisa ubah bentuknya, misal pengen sama seperti itu, kita bisa ini. Nah seperti ini ya, seperti ini sum. Oke, kemudian tinggal kita rangkai. Sebentar, ini minus ya. Nah seperti ini, plus minus, kemudian baru kita yang INC di sini, INC pref di sini. Ya speed di sini. Kita sambungkan. Nah, kemudian ini ke INC. Ini kita ubah dulu. Tadi kan Z-1 ya. Ini ke 1.
Nah seperti itu, dan ini ke sini, dan ini ke sini. Oke, sudah. Kemudian ini ke sini. Nah seperti itu, sambungkan dulu ini. Kemudian ini ke sini. Sebentar. Seperti ini saja arahnya. Nah ini, kemudian ini ke sini, dan tambahan tambahkan ya, ini sampai tanda plus muncul, tambahkan dengan yang ini. Nah seperti ini. Oke sudah ya. Jadi untuk kerangkaian yang encodernya seperti itu. Nanti seperti biasa untuk runningnya kita di hardware, kemudian monitor Entune. Nah di sini dia akan membaca kecepatan motornya berapa. Yang bawah ini membaca kecepatan motor, yang atas itu posisinya seperti itu. Oke, sekarang kembali lagi kita sudah bersama di sini, sudah bersama Arduino Meganya ya, dan motor DC-nya, encodernya juga. Jadi kita bisa langsung saja praktekkan agar kita bisa melihat di sini posisinya dari encoder, dan ini speednya ya, seperti itu. Kemudian pertama-tama kita cek terlebih dahulu dia masuk ke COM berapa. Di sini COM 5. Kemudian kita hardware setting, kita lihat dulu. Sebentar. Oh ini, oh dia. Nah ini. Oke, udah 5 ya, udah COM 5. Oke, sekarang tinggal kita monitor Entune saja. Kita tunggu beberapa saat dulu. Dan ini memang tergantung performa laptop masing-masing ya. Kadang memang lama, kadang cepat, dan bisa juga kalau misalnya laptopnya panas juga makin lama. Nah ini sepertinya lumayan cepat. Kita lihat dulu, tunggu dulu. Oke.
Oke, ini sudah ya. Nah, ini sudah ada tanda stopnya, ini berarti sudah jalan, dan ini lihat sudah berputar juga motornya, dan ini bertambah. Coba kita slidernya kita turunkan dulu ya. Nah, eh, seperti ini. Bentar, saya berikan penjelasan. Nah, nah, di sini dia berkurang kan. Bentar. Nah, oke. Sekarang kita anggap dia posisi, dia itu encoder itu dia akan membaca posisi ya. Jadi kita ibaratkan itu dia seperti mobil yang sedang berjalan seperti itu. Nah, di saat ya Pak, di saat dia ini slidernya ke kanan itu searah jarum jam, anggaplah itu berjalan maju. Nah, misal seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, di sini dia akan selalu bertambah. Artinya jaraknya dia makin bertambah, bertambah, makin jauh, makin jauh, makin jauh dari titik nolnya. Seperti itu. Dari titik semulanya. Itu yang dimaksud. Ini misal dia lebih pelan, dia bertambahnya juga lebih sedikit, pelan-pelan. Oke, kemudian misal kita arahkan yang minus counterclockwise ya, berlawanan arah jarum jam. Nah, di sini dia akan berkurang. Nah, akan menurun. Dia akan mundur ya, ibaratnya jalan mundur. Dia akan makin mendekati titik titik semulanya, titik nolnya. Sampai akhirnya dia melewati titik nol dan menjauhi titik nolnya lagi. Makin jauh ke belakang seperti itu. Dan di sini juga kita bisa lihat nilai speednya, dia akan minus 1. Juga kalau misal kita ke plus, speednya akan 1 ya, seperti itu. Sekarang kita lihat untuk bagian scope-nya. Kita lihat grafiknya. Nah, seperti ini untuk grafiknya. Yang biru ini yang speed, yang kuning ini yang untuk encodernya. Jadi akhirnya naik, speednya stabil ya, seperti itu. Oke. Oke, mungkin cukup segitu saja video dari saya untuk apa namanya, merangkai di MATLAB Arduino Arduino untuk penggerakan motor DC. Apabila ada kesalahan, selebihnya mohon maaf. Saya Novansi Morindra, pamit undur diri. Terima kasih.